Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Garan Panji Tejo dengan NIM 22014-22065. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus krisis identitas di dunia pendidikan Indonesia. Simak video ini. Di Indonesia, masalah bullying dan tawuran antar pelajar masih menjadi isu yang cukup serius dan mencerminkan adanya krisis identitas di kalangan pelajar. Mereka seringkali mencari pengakuan dan rasa memiliki kelompok melalui cara-cara yang salah dan destruktif atau merusak. Contoh kasus pertama, bullying di sekolah. Di sebuah SMP, terdapat kasus bullying yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap seorang siswa baru. Korban bullying ini sering diejek, diintimidasi, dan bahkan dipukuli secara fisik oleh para pelaku. Alasan dibalik tindakan bullying ini adalah karena korban dianggap berbeda dari mereka, baik dari penampilan, latar belakang, dan status sosial atau ekonomi lah. Pelaku bullying seringkali merasa bahwa dengan menyiksa korban, mereka dapat membangun identitas diri sebagai kelompok yang berkuasa dan mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya. Caper lah ya. Yang kedua, seperti yang kita tahu, tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar juga sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, tawuran antara pelajar di SMA di sekitar kita tidak usah menyebut merek, di sekitar kita, yang menyebabkan pastinya beberapa korban luka, kerusakan fasilitas, dan yang lain-lain. Tawuran ini dipicu oleh persaingan antar kelompok belajar yang ingin menunjukkan dominasi dan rasa memiliki identitas kelompok yang kuat. Mereka merasa bahwa dengan melakukan tawuran, mereka dapat membuktikan solidaritas dan keberanian kelompok mereka serta mengintimidasi kelompok lain. Jadi ya mungkin mereka ingin merasa superior di wilayah tersebut kali ya. Makanya mereka kayak gitu. Dampak dari kasus tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Suasana belajar menjadi tidak kondusif dan rasa aman serta kenyamanan siswa pun terancam. Ya, seperti yang kita tahu, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap krisis identitas. Ya, kita di zaman maju, pengaruh media dan budaya populer. Paparan berlebihan terhadap media dan budaya populer yang cenderung menonjolkan kekerasan, bullying, dan perilaku negatif lainnya dapat mempengaruhi persepsi siswa tentang identitas diri dan perilaku yang dianggap keren atau gaul. Mereka kira kalau mereka kuat itu keren. Yang selanjutnya adalah kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua. Banyak siswa yang kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua, sehingga mereka mencari identitas diri dan pengakuan dari kelompok sebaya yang justru memberikan pengaruh negatif. Selanjutnya adalah masalah psikologis dan emosional. Beberapa siswa yang terlibat dalam bullying dan tawuran mungkin memiliki masalah psikologis dan emosional seperti rendah diri, kemarahan, atau frustasi yang tidak terkelola dengan baik. Lingkungan sosial yang kurang mendukung. Lingkungan sosial yang kurang mendukung seperti lingkungan keluarga, masyarakat yang memiliki budaya kekerasan atau kurang menghargai keberagaman dapat memperkuat perilaku negatif seperti bullying dan tawuran. Dan solusi untuk meminimalisir krisis identitas adalah 1. Pendidikan karakter dan toleransi. Sekolah harus meningkatkan pendidikan karakter dan toleransi bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program seperti bimbingan konseling, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang mendorong saling menghargai perbedaan. Yang kedua, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan bullying dan tawuran. Sekolah dapat mengadakan seminar atau loka karya bagi orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi perkembangan identitas siswa. Yang ketiga, penegakan disiplin dan aturan yang tegas. Sekolah harus menegakkan disiplin dan aturan yang tegas terhadap perilaku bullying dan tawuran. Sanksi yang jelas dan konsisten perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
Namun penegakan disiplin juga harus dibarengi dengan upaya pembinaan dan konseling agar siswa dapat memahami bahwa perilaku negatif tersebut tidak dapat diterima dan merugikan diri serta orang lain. Yang seperti kita tahu, di kebanyakan sekolah di sekitar kita jika ada siswa yang dibully, pasti gurunya kebanyakan ya cuma menganggap halah itu cuma bercanda doang. Mereka menyepelekan hal-hal tersebut sehingga ya bisa dilihat bullying di mana-mana, tawuran ada di mana-mana. Begitulah. Dan yang selanjutnya, kerjasama dengan pihak berwenang. Sekolah harus bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan dinas pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus bullying dan tawuran secara efektif. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara menangani situasi kekerasan juga penting untuk dilakukan. Yang selanjutnya, pengembangan kegiatan positif. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan positif seperti olahraga, seni, kegiatan ekstrakurikuler lainnya untuk memberikan saluran bagi siswa dalam mengekspresikan diri dan membangun identitas yang positif. Kegiatan ini juga dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat bakat mereka, serta membangun rasa percaya diri dan harga diri yang lebih sehat. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah dan pihak sekolah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini meliputi peningkatan fasilitas belajar, kurikulum yang relevan dan tidak diganti-ganti yang hanya membingungkan, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat memberikan bimbingan dan pendampingan yang lebih baik bagi siswa dalam mengembangkan identitas yang positif. Dan untuk yang biasanya kena bully atau diejek, saran dari saya, lihat kenapa kalian diejek. Biasanya yang diejek atau dibully adalah mereka yang lemah dan gampang untuk ditindas. Ya mungkin karena fisik kalian lemah. Dari situ kalian tuh harusnya belajar. Mungkin kalian bisa ikut bela diri, olahraga, supaya kalian memiliki badan yang bisa untuk melawan mereka. Contohnya kalian juga bisa ikutlah, kan sudah banyak di Indonesia nih bela diri seperti Muay Thai, Taekwondo, Karate, atau mungkin yang lebih dekat pencak silat. Di Indonesia sudah banyak sekali perguruan gitu. Anda bisa bergabung. Dan pelaku bullying akan terus membuli Anda jika kalian cuma diam saja. Sesekali hajar, dilawan nggak apa-apa, dihajar, pukulin balik. Kalau kalian dikeroyok, ya udah, setidaknya kalian sudah melawan. Kalau kalian kalah, berlatih lagi, lawan lagi sampai kalian menang. Jangan biarkan kalian terus ditindas. Orang yang membuli pasti akan mikir jika kalian sudah berani melawan atau sudah melihat kalian memiliki perubahan fisik yang lebih kuat, mereka tidak akan berani membuli Anda lagi. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan kasus bullying dan tawuran yang mencerminkan krisis identitas di kalangan pelajar dapat diminimalisir. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, kondusif, dan menghargai keberagaman serta identitas setiap individu, sehingga dapat membentuk generasi muda yang memiliki kepribadian yang kuat dan positif. Kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia kita supaya kita tidak tertinggal dengan bangsa yang lain. Gitulah, sekian video dari saya. Terima kasih.